Halo semuanya, perkenalkan nama saya Angel Restika Keno dengan NIM 201010046. Nah, jadi saya berasal dari Teknik Elektro Angkatan 2022. Di sini saya akan membuat tugas video untuk tugas algoritma dan pemrograman dengan dosen pengampu Bapak Tony Suhendra STMCS. Nah, langsung saja di sini tugasnya itu adalah mengenai TensorFlow. Teman-teman pasti bertanya nih, TensorFlow itu apaan sih? Oke, jadi tensor adalah struktur data fundamental dalam TensorFlow yang mirip dengan array dan matriks. Nah, konsep tensor ini mirip dengan matriks dalam matematika, namun memiliki keunggulan dalam menyimpan dan memanipulasi data secara efisien. Tensor memiliki hubungan dengan dimensi dan juga matriks. Nah, dalam dimensi, tensor itu memiliki 4, yaitu mulai dari 0 hingga 3 dimensi. Nah, untuk yang 0 dimensi itu disebut dengan skalar. Nah, di mana di dalamnya itu terdapat satu nilai tunggal. Nah, kemudian untuk yang satu dimensi ini disebut dengan vektor. Nah, kemudian untuk yang dua dimensi ini disebut dengan matriks. Nah, seperti tabel atau dimensi yang berisi baris dan juga kolom. Dan yang kemudian yang ketiga itu adalah tensor 3 dimensi. Nah, misalnya itu seperti kubus data. Nah, kemudian untuk hubungan tensor dengan matriks, jadi matriks itu merupakan contoh dari tensor 2 dimensi. Nah, di mana itu dipresentasikan sebagai tensor 2 dimensi dengan baris dan kolom. Nah, tensor ini memperluas konsep matriks menjadi struktur data yang lebih umum, memungkinkan kita untuk menyimpan dan mengelola data lebih efisiensi dan fleksibel dalam berbagai dimensi. Nah, langsung saja kita menjawab soal-soal yang sudah diberikan. Nah, di sini itu kita akan mengecek bagaimana sih tensor apa yang sudah terinstall di dalam Google. Nah, untuk video selengkapnya silahkan simak video berikut ini. Oke, untuk langkah pertama itu kita langsung saja klik Google Colab. Kemudian kita search dan kita masuk ke Google Colab tersebut. Nah, akan munculan tampilan seperti ini, kemudian kita klik New Netbook. Nah, kita tunggu hingga prosesnya selesai. Nah, akan muncul seperti ini. Jika sudah seperti ini, kita langsung dapat mengecek TensorFlow apa yang terinstall di laptop. Nah, caranya itu dengan menggunakan codingan import TensorFlow as tf print dalam kurung tf titik version. Nah, codingannya itu kita buat seperti yang saya buat ini ya teman-teman. Jika sudah, kita klik saja run. Kita tunggu selama beberapa detik. Nah, keluarannya itu adalah versinya itu 2.15.0. Nah, langsung saja kita memasukkan sebuah objek pada tensor dengan TensorFlow. Kita buka new notebook baru ya teman-teman. Nah, kemudian kita buat dulu codingannya. Untuk awalnya itu sama seperti tadi, kita masukkan import TensorFlow as tf. Kemudian di sini tuh saya membuat tensor konstanta dan tensor variabel. Kita masukkan kodenya ya teman-teman seperti yang saya buat sekarang ini.
Nah, karena codingannya sudah selesai, di sini kita tinggal klik run untuk menjalankan. Seperti biasa kita menunggu dulu ya teman-teman selama beberapa detik. Oh, ternyata di sini terjadi error, di mana di sini terjadi kesalahan dalam pengetikan codingan ya teman-teman. Sehingga di sini saya mengubahnya dulu. Setelah udah selesai saya ubah dan sudah benar, kemudian saya mengklik run lagi ya teman-teman. Nah, di sini codingan itu sudah benar, tapi kenapa tidak muncul hasilnya? Karena di sini saya tidak memasukkan perintah print, sehingga tidak muncul hasil outputnya. Sebelum lanjut, saya akan menjelaskan nih perbedaan type dan print pada TensorFlow dan juga pada Python. Nah, pada Python, type itu berfungsi untuk mengembalikan tipe data dari suatu objek atau variabel. Nah, sedangkan pada TensorFlow, fungsi tfprint digunakan untuk mencetak nilai variabel selama runtime sedang dijalankan pada operasi TensorFlow. Kemudian di sini kita lanjut untuk membuat objek di dalam variabel string. Nah, langsung saja kita masukkan kode programnya. Nah, untuk awal kode pemrograman tadi, seperti yang tadi, kita buat dulu import TensorFlow as tf. Langsung saja kita masukkan. Di sini saya menggunakan tensor konstanta. Nah, kemudian di sini saya mengkonversikannya ke dalam string dan menempatkannya dalam variabel. Seperti biasa, untuk mencetaknya di sini digunakan print. Nah, setelah codingannya selesai, di sini saya langsung saja mengklik run dan kita tunggu beberapa detik. Dan nilai keluarannya pun muncul ya teman-teman. Langsung saja kita lanjut ke berikutnya. Nah, untuk yang berikutnya itu kita disuruh menggabungkan objek tensor yang sudah kita buat. Langsung saja kita masukkan kode programnya seperti biasa. Yang pertama kita buat itu adalah import TensorFlow as tf. Nah, kemudian di sini yang saya gunakan adalah tensor konstanta. Di sini nama variabelnya saya buat tensor 1 dan tensor 2. Kemudian kita menyimpan nama variabel tensor ke dalam string terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, setelah itu kita kembali mengakses nih variabel tensor yang disimpan dalam string tadi, dan kemudian kita gabungkan dengan perintah tf-concat. Nah, setelah selesai membuat codingannya, kita mengklik print result, di mana untuk variabel gabungnya itu saya buat namanya itu adalah result. Setelah selesai, langsung saya klik run, dan seperti biasa kita tunggu dulu selama beberapa detik agar hasil outputnya keluar. Nah, jika sudah keluar, tampilannya itu akan seperti ini. Kemudian lanjut saja, di sini kita membuat beragam tipe data TensorFlow dan menggabungkannya. Di sini tipe data yang saya gunakan itu adalah tipe data integer dan tipe data float. Nah, seperti biasa kita buat dulu import TensorFlow as tf. Kemudian selanjutnya kita membuat tensor dengan beragam tipe data, yaitu tipe integer dan juga tipe data float. Nah, kemudian kita menggabungkan tensor. Di sini seperti biasa digunakan tf-concat untuk penggabungannya. Dan di sini kita tambahkan print hasil gabungan tensor dan juga print combine tensor. Kemudian sini saya run dan kita tinggal tunggu hasilnya. Nah, akan muncul seperti ini ya teman-teman.
Oke teman-teman, sekian dari materi tensor yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.